We worship you, Yeshua, Son of God. Yang terakhir, generasi ilahi itu harus bertahan dalam ujian dan penderitaan. Orang Kristen tidak lepas dari penderitaan. Orang Kristen tidak lepas dari ujian. Mengikut Tuhan. Alkitab berkata, ikutlah aku, ikut salib. Sangkal diri, ikut salib. Kita belajar dari seorang tokoh, Daniel, yang sangat luar biasa. Dalam Daniel 1 ayat 8. Ternyata untuk kita bertahan dalam ujian, untuk bertahan dalam penderitaan, kita harus punya komitmen seperti Daniel. Harus bisa menahan hawa nafsu, harus bisa menahan diri. Yang kedua adalah mengandalkan Tuhan dalam situasi yang sulit. Kalau dipikir-pikir ya kan, hukumannya jatuhin ke lubang singa nih. Kalau melakukan permohonan gitu kan ke Allah lain, kira-kira kalau dikeluarkan perintah begitu, kalau berdoa pada Tuhan, jatuhin ke lubang singa, ada yang berdoa, mikir ya, mikir keras, singa harinya panjang, sengaja dibikin lapar. Tapi Daniel begitu dia dengar, dia malah pergi dari 3 kali sehari. Kalau kita mau kuat dalam Tuhan, kita harus kuat dalam doa. Kalau kita mau melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib, kita harus kuat dalam doa. Singkat cerita, Daniel dijatuhkan ke lubang singa. Kenapa yang terjadi? Tuhan menutup mulut singa. Apapun tantangan di luar sana yang menurut kita bisa membunuh kita, membunuh karir kita, membunuh keluarga kita, membunuh anak-anak kita, kita datang pada Tuhan. Jangan justru itu menjauhkan kita dari Tuhan, tapi itu justru harus mendekatkan kita pada Tuhan, agar kita mendapat hikmat dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Kalau diperhadapkan dengan keadaan yang sukar, cepat-cepatlah lari pada Tuhan. Berserulah pada waktu kesesakan, maka aku akan melepaskan engkau. Berseru pada Tuhan. Carilah, ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Bukankah setiap orang yang mencari akan menemukan? Bukankah setiap orang yang mengetuk pintu, baginya pintu akan dibukakan? Gimana caranya? Baca firman Tuhan. Baca kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu berguna untuk hidup yang sekarang dan untuk hidup yang akan datang. Kalau kita berkata permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Kalau kau takut akan Tuhan, hidupmu, dirimu, pribadimu akan penuh hikmat. Seperti Daniel 10 kali lipat lebih berhikmat dari orang-orang semasanya. Bagaimana mungkin engkau yang berhikmat, engkau yang cerdas, engkau yang pintar tidak dipakai Tuhan, tidak dipakai dunia? Bagaimana mungkin engkau yang penuh hikmat, karirmu gak naik, pekerjaanmu gak naik, usahamu gak diberkati? Gak mungkin. Karena kau punya hikmat Tuhan untuk mengerjakan, untuk membuat apa yang harus dikerjakan untuk berhasil. Tapi bukan itu poinnya. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, saya percaya ada tuntunan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada jangan menyimpang ke kiri, ke kanan, berjalan lurus bersama Tuhan. Amin.